Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sampai saat ini kita masih beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 3. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menyapa kita. Mari kita menaikkan pujian, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Raih
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menurunkan puji-pujian kita dengan menaikkan Mazmur Minggu yang terambil di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 16 yang dilanjutkan kemudian dengan ayat 23 sampai 24. Kita akan membacanya secara litani. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Lihatlah, apakah jalanku serong. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami terima itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan sungguh besar kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan telah memilih kami, menjadikan kami anak kesayangan-Mu. Itulah bukti nyata cinta Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali dalam kelemahan kami tidak mampu memegang, membawa identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berkenan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami. Biarlah darah Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Golgota akan membersihkan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempergunakan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian sujud di altarnya. Ku
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7 yang menjadi dasar bagi kita menerima anugerah pengampunan dosa. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita menerima anugerah pengampunan dosa. Berdasarkan pada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru di dalam kita menjalankan kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudara, petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Marilah kita di dalam kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian indah bersamamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berikan kami roh yang kudus untuk kami memahami firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 12. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 12. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengar peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita pasti semua diberkati oleh Tuhan. Kitab Ulangan disebut juga sebagai Deuteronomi. Deutros artinya dua dan nomos artinya hukum. Jadi hukum yang kedua. Tapi dalam hal ini adalah hukum yang diberikan atau diulang kepada bangsa Israel. Pertanyaannya adalah apa yang diulang? Yang diulang adalah hukum atau perintah Allah yang telah mereka dengar. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlu diulang? Setidaknya ada dua alasan mengapa perintah Tuhan perlu diulang. Yang pertama, karena hampir semua generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir sudah mati ketika di padang gurun. Selama di padang gurun sekian puluh tahun, banyak bangsa Israel yang mati. Dalam artian generasi-generasi yang baru itu belum menerima, walaupun mendengar dari orang tuanya atau pengalamannya, tapi Tuhan merasa perlu untuk memberikan kepada generasi-generasi yang baru. Alasan kedua, karena sebentar lagi mereka akan memasuki negeri Kanaan.
Jadi beberapa saat sebelum mereka masuk ke Kanaan, mereka harus diberikan perintah atau hukum dari Tuhan. Karena di Kanaan mereka akan berjumpa dengan agama yang berbeda. Dan di sana ada tindakan-tindakan amoral yang sering terjadi. Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di Kanaan kehidupan di sana tidak baik di mata Tuhan. Jadi mereka perlu memiliki pegangan hidup. Maka terasa perlu Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus berpegang kepada perintah Tuhan. Jadi bagian ini adalah berbicara tentang bagaimana sesaat sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dengan alasan-alasan tadi, maka terasa perlu bagi Musa untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Salah satu hal yang selalu diulang dalam kitab Ulangan adalah mereka diingatkan bahwa mereka memiliki identitas sebagai umat pilihan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu. Jadi identitas mereka sebagai umat pilihan. Identitas mereka sebagai umat pilihan itu karena mereka berbeda dari bangsa lainnya. Mereka itu spesial di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, identitas bangsa Israel atau status bangsa Israel, yang pertama mereka adalah umat yang kudus. Karena mereka sudah dipisahkan. Kudus artinya istimewa atau sudah spesial. Kudus atau kados itu artinya istimewa, dipisahkan. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena jumlah mereka, tetapi karena Tuhan berkenan. Jadi mereka itu spesial di hadapan Tuhan. Status yang kedua adalah mereka adalah umat kesayangan. Jadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapapun mereka salah, toh juga Tuhan tetap menyayangi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang memilih bangsa Israel, Allah memilih karena anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang identitas membuat seseorang menjadi lupa daratan. Identitas terkadang membuat orang menjadi sombong. Allah menekankan di ayat yang ke-7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu yang paling kecil? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini perlu dipahami oleh bangsa Israel bahwa mereka dipilih oleh Tuhan memiliki identitas atau status sebagai umat yang kudus, umat kesayangan, itu
bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka jumlahnya lebih banyak, tetapi semua itu karena Tuhan yang memilih mereka. Jadi terkadang status atau identitas itu membuat orang menjadi lupa. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka merasa Tuhan sangat sayang, mereka merasa mereka adalah spesial, dan mereka bisa semena-mena di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa marah kepada Tuhan, mereka menuntut Tuhan, mereka menggerutu, mereka membangkang terhadap setiap perintah Tuhan. Karena mereka terlalu yakin Tuhan tidak mungkin menghukum saya. Tapi kita ketahui bersama-sama di dalam perjalanan bangsa Israel, sudah sekian kali Tuhan menghukum mereka. Entah dengan ular tedung, entah dengan mereka kehausan, mereka kalah dalam berperang. Itu menandakan bahwa mereka tetap juga mendapatkan penghukuman dari Tuhan kalau mereka tidak melakukan kehendak dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel membangkang, satu hal yang terus Tuhan lakukan. Allah selalu setia terhadap kehidupan umat bangsa Israel. Bukti kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel adalah yang pertama, Tuhan berkenan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Ketika berperang Tuhan senantiasa memberikan kemenangan ketika mereka setia kepada Tuhan. Ketika mereka minta daging, Tuhan memberikan burung. Ketika mereka minta roti, ketika siang hari mereka diberikan tiang awan. Ketika malam hari diberikan tiang api. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Mereka dipelihara sedemikian rupa. Bahkan sampai di negeri Kanaan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan dan menegaskan kepada bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-11, jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Mereka adalah statusnya sebagai umat yang kudus. Mereka dipilih oleh Tuhan dan Tuhan senantiasa setia terhadap mereka. Maka yang harus mereka lakukan adalah mereka diminta untuk setia terhadap segala perintah-perintah Tuhan. Dan yang akan terjadi ketika mereka setia akan perintah-perintah Tuhan, mereka akan diberkati. Maka terhadap engkau Tuhan akan memegang perjanjian dan kasih setia yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bahwa akan menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Termasuk juga bagi bangsa Israel. Kalau mereka setia berpegang kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang patut kita refleksikan bagi kehidupan kita saat ini? Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, identitas kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Status kita adalah
anggota kerajaan surga. Status atau identitas menentukan bagaimana kita berperilaku. Seorang pengemis, perilakunya pasti berbeda dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi. Orang yang miskin, seorang budak yang statusnya adalah budak, perilakunya pasti berbeda dengan orang yang tidak berstatus seperti itu. Pertanyaannya bagi kita, ketika kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, adakah kita menunjukkan status itu? Anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang hidup dalam terang. Atau sebaliknya, status kita sebagai anak terang, tetapi perilaku kita seperti anak-anak gelap. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memilih kita bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan berkenan untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang memegang status sebagai orang yang percaya, marilah kita memegang dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita mengabaikan segala perintah Tuhan. Tapi biarlah kita melakukan segala perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berperilaku seperti itu, pasti kita akan diberkati. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara-saudara, taruh di dalam hati kita, status saya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berperilaku seperti Tuhan. Saya adalah anak-anak terang. Anak-anak terang berperilaku seperti anak terang. Bukan sebaliknya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Bapa telah menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami di dalam kehidupan ini dapat menunjukkan bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, Sang Pemilik kehidupan kami,
yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Bapa akan memberkati bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Kiranya Bapa akan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memerintah bangsa kami. Jadikan kami sebagai warga negara yang baik untuk senantiasa taat akan setiap aturan. Kami berdoa untuk setiap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di negeri kami. Kiranya Bapak akan memberkati negeri kami. Saat ini kami berdoa untuk pandemi virus corona yang kami hadapi. Bapak kiranya akan menolong kami supaya virus ini boleh berlalu dari hadapan kami dan kami boleh ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk tenaga medis yang mengabdikan diri mereka untuk pekerjaan melawan virus corona. Bapak kiranya akan memberkati mereka. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga yang menjadi korban bagi virus ini. Bapak kiranya akan memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan. Yang sedang terinfeksi virus ini, Bapak kiranya akan pulihkan. Biar kasih Bapak senantiasa memberkati. Bapak kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Bapak kiranya akan memberkati, biarlah gereja Tuhan ini senantiasa Tuhan berkati dan jadikan terang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan. Biarlah mereka boleh Tuhan pakai dengan luar biasa. Bapak kami di surga, kami berdoa untuk sidang sinode yang akan dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 5 Agustus. Bapak kiranya akan memberkati. Biarlah sidang sinode boleh berjalan dengan baik. Di dalam kami menentukan pemimpin-pemimpin kami bagi gereja Bali. Bapak kiranya akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi pelayan bagi nama Tuhan. Bapak kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan kami Jemaat Galang Buana. Bapak kiranya akan memberkati, biarlah kami boleh bersekutu, boleh bersatu, dan kami boleh ada dalam sukacita bersama dengan keluarga besar Persekutuan Jemaat Galang Buana. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak kiranya akan memberkati, memberikan kesembuhan. Berdoa untuk anak kekasih kami Aju yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menjamah dan memulihkan Aju, sehingga mujizat Tuhan akan terjadi terhadap Aju. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Bapak kiranya akan memberkati, biarlah dengan pertambahan usia, mereka tetap akan merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan limpahkan kepada mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami di Jemaat Galang Buana. Kami bergumul masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah pendidikan. Biarlah semuanya Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Tuhan kiranya akan memberkati kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami dalam persekutuan kami roh pemersatu. Jauhkan kami dari roh pemecah belah. Tapi biarlah kami di dalam persekutuan ini senantiasa menjadi satu tubuh Kristus. Dan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita
Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Yang demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanku yang ajaib. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, lewat usaha dan pekerjaan kami. Dan pada hari ini, kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa berkenan menerimanya. Dan sebelum kami memakainya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Beri kami hikmat-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengelola berkat-Mu dengan baik, sehingga berkat-Mu boleh mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, akhirnya seluruh kehidupan kami serahkan ke tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memelihara dan menuntun akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi pilihan-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Mari tunjukkan di dalam kehidupan kita, di masyarakat, di persekutuan kita, dan juga di keluarga kita. Sekarang sebelum saudara-saudara kembali ke dalam aktivitas saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan.